Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yoga Permana. Bapak merupakan guru IPS di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang, baik itu pengertian-pengertiannya, bentuk-bentuknya di Indonesia, dan juga syarat-syarat kenapa interaksi antar ruang dapat terjadi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak harap meskipun kita belajar secara jarak jauh, kalian di rumah dan Bapak pun di rumah, kita dapat belajar tetap secara fokus, konsentrasi, dan hikmat. Jadi, sebelum memulai, jangan lupa untuk siapkan catatan, duduk yang tegak, bila perlu pakai headset agar lebih konsentrasi dalam belajarnya, dan simak video pembelajaran kali ini dengan konsentrasi. Oke, apabila kalian sudah menyiapkan itu semua, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Ruang merupakan tempat untuk makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka tidak ada tempat bagi makhluk hidup untuk hidup. Di bawah ini ada dua gambar. Yang satu merupakan pegunungan, yang satu lagi merupakan gurun Sahara. Apakah kedua tersebut adalah ruang? Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan ruang itu? Menurut Nursid Sumaatmaja, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, dapat diartikan bahwa ruang adalah wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Tapi, ruang bukan hanya batas antara udara dan permukaan bumi saja. Laut misalkan. Laut pun merupakan bagian dari ruang. Bisa dikatakan ruang karena di dalamnya terdapat makhluk-makhluk hidup seperti ikan dan lain-lain yang hidup di permukaan laut. Nah, ruang-ruang yang ada tadi memiliki ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Nah, perbedaan tersebut pada akhirnya menghasilkan hubungan timbal balik yang mempengaruhi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Karena tiap ruang-ruang memiliki potensi dan masalah yang berbeda-beda, sehingga ada keterkaitan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Hubungan timbal balik tersebut dinamakan interaksi antar ruang. Sebagai contoh, di sebelah kanan adalah gambar stasiun kereta api. Kereta api merupakan layanan transportasi untuk manusia dapat berpindah dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Manusia berpindah antara satu ruang ke ruang yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah salah satu contoh yang dinamakan dari interaksi antar ruang. Lalu, kenapa bisa terjadi interaksi antar ruang? Pertama, karena tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dua, setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tiga, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Seperti di samping adalah gambar dari pasar tradisional, di mana di dalamnya banyak sekali perpindahan barang dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Seperti apa bentuk interaksi antar ruang khususnya di Indonesia? Terdapat 3 bentuk. Pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Contoh, urbanisasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata. Lalu yang kedua, komunikasi.
Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan yang lainnya. Ketiga, transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar manusia. Bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Nah, di sini ada interaksi antar ruang di Indonesia yang populer. Yang pertama ada gambar mudik. Kalian pasti tahu kan mudik? Ya, itu budaya orang Indonesia ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu yang kedua ada pengiriman paket barang. Nah, pasti kalian atau orang tua kalian pernah belanja online dong. Nah, pengiriman barang tersebut itu merupakan salah satu bentuk interaksi antar ruang. Nah, agar interaksi antar ruang dapat terjadi, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Antara suatu ruang dengan ruang yang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah yang lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Misalkan Indonesia menghasilkan batu bara yang banyak, tapi kekurangan bahan baku baja. Sementara itu Jerman dapat memproduksi baja yang banyak, sementara Jerman kekurangan bahan baku batu bara. Nah, akhirnya antara Jerman dan Indonesia saling memberi dan saling mendapatkan. Indonesia mengirimkan batu bara dan menerima baja, sementara itu Jerman menerima batu bara dari Indonesia dan mengirimkan baja untuk Indonesia. Yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, intervening opportunity atau kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Misalkan ternyata yang memproduksi baja itu bukan cuma Inggris, bukan cuma Jerman, tapi juga ada Inggris. Nah, ada dua ruang yang dapat menyediakan kebutuhan bagi Indonesia. Nah, di antara dua ruang tersebut dipilihlah salah satu yang paling menguntungkan bagi Indonesia. Misalkan ternyata baja di Inggris itu lebih murah daripada di Jerman. Akhirnya Indonesia memilih baja dari Inggris ketimbang dari Jerman. Nah, itu dinamakan kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga ada kemudahan transfer atau transferability. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Syarat interaksi antar ruang ini sangat penting dalam menciptakan interaksi antar ruang. Banyak cara untuk berpindah atau bergeser ke suatu ruang. Syarat juga ini juga memerlukan biaya. Nah, contoh misalkan negara secara besar-besaran membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Nah, itu semua digunakan agar terjadinya kemudahan transfer antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Itulah ketiga syarat-syarat interaksi antar ruang. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang pengertian-pengertian ruang dan interaksi antar ruang, juga contoh-contohnya, bentuk-bentuknya, dan syarat-syarat agar interaksi antar ruang dapat terjadi. Apabila ada pertanyaan mengenai materi tadi yang kurang jelas atau bagaimana, silakan tanyakan Bapak di Google Classroom atau juga bisa hubungi Bapak melalui WA. Nah, sekarang ada soal nih buat kalian. Harus dikerjakan hari ini juga dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Soalnya adalah sebutkan 3 contoh interaksi antar ruang yang ada di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah kalian. Tidak sulit kan? Nah, ingat, hari ini juga harus dikumpulkan via Google Classroom. Mungkin segitu saja
materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Jaga selalu kesehatan, jaga imunitas, dan jangan lupa jaga jarak juga agar kita selalu terhindar khususnya dari wabah COVID-19. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.